Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nurafi, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktikum 1 algoritma dan pemrograman mengenai seperti yang bisa kita lihat di atas, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Oke. Nah, untuk nomor satu, kita hanya diminta uh, membuat rangkuman dan ditulis ke Microsoft Word. Nah, jadi di video kali ini saya akan fokus ke nomor 2, yaitu membuat sebuah flowchart dan pseudocode dengan contoh kasus di bawah ini. Oke. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A, jika golongan A gaji 5 juta, B, jika golongan B gaji 6.500.000, dan C, jika golongan C gaji 9.500.000. Lalu untuk gaji lemburnya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika 1 jam mendapatkan 30% dari gaji pokok, jika 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam lebih atau sama dengan 5 jam 38% dari gaji pokok. Nah, inputan pada flowchartnya dan pseudocode-nya meliputi golongan dan jam lembur. Lalu outputnya jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan tambah gaji lembur. Nah, kebetulan di sini saya sebelumnya sudah membuat sebuah flowchart dan pseudocode seperti ini. Oke, kita berdasarkan contoh kasus di atas, saya membuat flowchart dimulai dari mulai start atau mulai ya, mulai, lalu turun ke bawah, mendeklarasikan golongan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Nah, untuk inputannya seperti yang ditulis di sini, golongan. Nah, golongan, lalu turun ke bawah ada A, gaji pokok 5 juta, atau jika tidak, turun ke bawah B, jika ya, gaji pokok 6.500.000. Dan jika bukan B, mungkin C, gaji pokok 9.500.000. Seperti itu. Lalu kita masuk ke jam lembur. Nah, untuk jam lemburnya 1 jam, jika iya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Mengapa 0,30? Karena 0,30 merupakan bilangan desimal dari 30%, sama halnya dengan 32 dan seterusnya. Agar nanti dalam pemrograman di Java bisa dibaca. Oke, 1 jam gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 30. Jika tidak, apakah 2 jam? Jika iya, gaji pokok dikali 0,32. Jika bukan, apakah 3 jam? Jika iya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika tidak, apakah 4 jam? Jika iya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Jika tidak, yang terakhir lebih dari sama dengan 5 jam, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok
dikali 0,38. 0,38. Nah, jika bukan, berarti tidak lembur, yaitu gaji lembur sama dengan 0. Nah, setelah di sini melakukan serangkaian pemrosesan sini, turun ke bawah untuk mengkalkulasi jumlah penghasilan. Nah, jumlah penghasilannya yaitu gaji lembur ditambah gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan jumlah penghasilan. Lalu outputnya kita panggil di sini yaitu jumlah penghasilan, maka akan muncul jumlah penghasilan berdasarkan golongan yang kita pilih, dan yang terakhir selesai atau end. Nah, ini untuk flow chart dari kasus tersebut. Untuk pseudocode-nya di sini saya juga telah buat. Nah, berdasarkan contoh kasus yang sebelumnya. Oke, di sini kita mulai dengan start ya. Lalu mendeklarasikan golongan jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Untuk golongan di sini menggunakan tipe data karakter, dan jam lembur menggunakan tipe data integer. Gaji pokok, gaji lembur, jumlah penghasilan menggunakan tipe data real. Mengapa tipe data real? Mengapa tidak integer atau float? Karena agar lebih efisien dan lebih fleksibel. Karena di sini nanti akan ada di jam lemburnya akan ada perkalian dari bilangan desimal dan bilangan integer, dan yang hasilnya pun belum tentu akurat atau sama dengan bilangan bulat jika kita menggunakan integer. Seperti itu. Lalu mohon dikoreksi apabila penjelasan saya masih kurang. Oke, selanjutnya input golongan, lalu input jam lembur. Oke, turun ke bawah, masuk ke golongan. Kita menggunakan fungsi if golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika tidak, else. Jika golongan B, then atau maka gaji pokok 6.500.000. Else, jika tidak, jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. And if. Kita masuk ke hitung gaji lembur. Nah, untuk hitung gaji lembur dimulai dari jam lembur. If jam lembur sama dengan 1 atau 1 jam, maka atau then ya, ini biar sama. Then gaji lembur yaitu perhitungan dari gaji pokok dikali 0,30. Else if jam lembur sama dengan 2 atau 2 jam, then yaitu gaji lembur sama dengan perhitungan dari gaji pokok dikali 0,32. Else if jam lembur sama dengan 3, then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Else jika tidak, jam lembur sama dengan 4 jam atau 4, then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Else if jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam, then gaji lembur yaitu perhitungan dari gaji pokok dikali 0,38% atau 0,38 ya. Dan else jika tidak lembur, maka gaji lembur sama dengan 0. And if jumlah penghasilan yaitu perhitungan dari gaji pokok ditambah gaji lembur.
dan outputnya yaitu jumlah penghasilan dan end atau selesai. Nah, sini saya setelah membuat pseudocode dan flowchart berdasarkan permintaan yang diminta di tugas 1, yaitu buatlah algoritma dan flowchart serta pseudocode berdasarkan kasus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas atau banyak kesalahan dari segi penyampaian. Mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.